Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat dan kutuk yang terambil dari Ulangan 28 ayat 1-2 dan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu dalam kesempatan pertemuan dengan para petani jagung yang ingin terlibat dalam proyek penanaman jagung di dataran timur, saya selalu menekankan kepada para petani tersebut bahwa tantangan terbesar untuk meraih ekspektasi hasil tanam jagung adalah kesiapan pengelolaan SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusianya. Untuk mengatasi tantangan pada sumber daya alam, kita bisa menggunakan teknologi penunjang dalam pengelolaan lahan sampai pada panennya. Namun untuk SDM atau sumber daya manusianya, jika mentalitas dan etos kerja petaninya buruk sehingga tidak taat dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan berdampak langsung pada hasil produksi jagung yang tidak maksimal atau bahkan gagal total. Saudaraku, prinsip ini juga berlaku pada hubungan antara umat manusia dengan Allah, di mana ketaatan membawa berkat sedangkan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jika kita melihat pada pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, maka kunci untuk menerima berkat terletak pada kata sama atau mendengarkan, yang berarti lebih dari sekedar mendengar. Ia mencakup ketaatan aktif. Frasa jika engkau baik-baik mendengarkan menggunakan pengulangan untuk menekankan pentingnya perhatian dan ketaatan total kepada Allah. Berkat yang dijanjikan meliputi aspek spiritual, sosial, dan material. Ayat 3 sampai ayat yang ke-14 tersebut. Sedangkan pada ayat 15 berbicara tentang konsekuensi terhadap ketidaktaatan adalah kutukan. Kata ini berasal dari kata kelala yang menunjuk pada keadaan yang berlawanan dengan berkat. Kutuk dalam konteks ini bukanlah hukuman yang impulsif atau asal-asalan, melainkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran akan hukum Allah tersebut. Ketidaktaatan bukan hanya menyangkut pelanggaran moral saja, tetapi juga menyangkut pengabaian terhadap hubungan perjanjian dengan Allah. Saudaraku, dari perspektif teologis, hal berkat dan kutuk di sini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mencakup bangsa Israel sebagai umat perjanjian. Secara teologis, teks ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah bersifat timbal balik. Namun ketaatan itu sendiri merupakan respons manusia kepada kasih karunia Allah yang terlebih dahulu diberikan kepadanya. Ulangan 7 ayat 6-8. Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Allah menginginkan umatnya untuk hidup dalam berkat. Tetapi berkat itu hanya dapat dinikmati jika kita selalu trust and obey pada kehendaknya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.